Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan tentang chapter 21 dengan saya Fadia Syaira Saputra dengan NIM 2018-12-11-083 dan rekan saya Sylvia Safitri dengan NIM 2018-12-11-032. Dan saya Rinda Rafia dengan NIM 2018-12-11-068. Dengan saya Fitrina Rahmadian 2018-12-11-074. Pada chapter 21 ini kita akan membahas tentang akuntansi untuk sewa yang terdiri dari mendeskripsikan tentang sewa, akuntansi sewa, penilaian akuntansi, dan masalah pada akuntansi sewa khusus. Yang pertama, pengertian sewa, di mana sewa adalah perjanjian kontrak antara lessor dan lessee yang memberi lessee hak untuk menggunakan properti tertentu yang dimiliki oleh lessor untuk periode waktu tertentu, di mana kelompok peralatan sewa terbesar meliputi peralatan teknologi informasi, transportasi yang terdiri dari truk, pesawat, kereta api, konstruksi, dan pertanian. Selanjutnya, ada contoh perusahaan sewa, yaitu Carrefour, Delhaize Group, Diageo, Mark & Spencer Place, McDonald's, and Red Elsevier. Selanjutnya, keuntungan dari menyewa bagi perusahaan penyewa. Yang pertama itu 100% pembiayaan dengan tarif tetap. Yang kedua, perlindungan terhadap keusangan. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang keempat, pembiayaan lebih murah. Selanjutnya, ada keuntungan leasing bagi pemberi sewa, yaitu pertama, seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Kedua, dapat merangsang penjualan produk lessor. Yang ketiga, sering memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa. Dan yang keempat, dapat memberikan nilai residu yang tinggi kepada lessor. Kemudian, akuntansi leasing atau sewa, di mana memberikan hak untuk mengontrol penggunaan properti, pabrik, atau peralatan yang teridentifikasi, aset yang diidentifikasi untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pertimbangan. Berbagai pandangan tentang kapitalisasi sewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan mengkapitalisasi aset sewaan. Kedua, memanfaatkan sewa yang mirip dengan pembelian angsuran. Yang ketiga, memanfaatkan semua sewa jangka panjang. Dan yang keempat, memanfaatkan sewa perusahaan di mana penalti untuk non-kinerja sangat besar. Kemudian, IASB membutuhkan lessee untuk mengkapitalisasi semua sewa, kecuali satu, sewa yang mencakup jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari $5.000. Kemudian, hak untuk menggunakan properti dalam sewa adalah yang pertama ada aset, dan kewajiban lessee untuk melakukan pembayaran adalah kewajiban. Selanjutnya ada penyewa, di mana penyewa ini mengakui beban bunga atas liabilitas sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat biaya penyusutan atas aset hak pakai. Kemudian, akuntansi ini atau sewa keuntungan diterapkan apabila pembelian aset atau ketika penyewa hanya mengontrol penggunaan aset. Selanjutnya, pengukuran kewajiban sewa dan aset sewa yang terdiri dari masa sewa, yang dimana jangka waktu sewa yang tetap dan tidak dapat dibatalkan, dan kedua, opsi perpanjangan penawaran dapat memperpanjang periode ini. Pada saat dimulainya sewa, perbedaan antara sewa pembaruan dan sewa wajar yang diharapkan harus cukup besar untuk membuat pelaksanaan opsi untuk memperbarui cukup masuk akal. Kemudian, pembayaran sewa, yang dimana terdiri dari pembayaran tetap, pembayaran variabel yang didasarkan pada indeks atau tarif, kemudian nilai residu dijamin, dan pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau terminasi yang dilakukan penyewa tertentu secara wajar. Kemudian nilai diskon di mana perusahaan penyewa atau lessee
harus menghitung nilai sekarang dari pembayaran sewa menggunakan tingkat bunga implisit. Tingkat ini pada saat dimulainya sewa yang menyebabkan nilai tunai agregat dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan. Dalam hal ini tidak praktis untuk menentukan tingkat implisit penyewa menggunakan tingkat pinjaman tambahannya. Berikut ada contoh soal, ini ada ketentuannya. Ini diketahui ada payment 20 euro 711,11. Kemudian ada present value factor dengan interest 4% dikali 4,62990. Hasilnya 95.890,35 euro. Kemudian perusahaan Ivanhoe mencatat leasing di buku pada tanggal Januari, yaitu pertama ada right of use asset pada lease liability dengan jumlah 95.890,35 dan lease liability 95.890,35. Di sini ada tabel amortisasi dari Ivanhoe Minus, bisa dilihat. Lanjut. Di sini ada statement of financial position transaksi Desember 31 2019. Lanjut. Kemudian ini ada amortisasi lagi, terus Ivanhoe ini bikin jurnal yang kedua dari pembayaran sewanya itu dengan jurnal lease liability pada cash yang didapat dari lease liability-nya itu 3.007,17 euro ditambah 17.703,35 euro. Yang hasilnya itu 20.711,11 euro. Nah, selanjutnya ada contoh ketiga. Nilai sekarang dari pembayaran sewa untuk M dan S sebesar 49.924,56. Hasilnya dari 17.620,08 dikali 2.833,39. Nah, kemudian kewajiban sewa sebesar 49.924,56 tidak termasuk pembayaran dengan nilai residu yang tidak dijamin. M dan S membuat entry berikut. Nah, pada 1 Januari 2019, aset pengguna tepat guna 49.924,56 kewajiban sewa guna 49.924,56 kewajiban sewa guna 17.620,08. Nah, kemudian juga ada cash atau uang tunai sebesar 17.620,08. Nah, di sini ada Marks and Spencer PLC lessee. Nah, recognized lease expense record amortization pada Desember 31 tahun 2019 itu ada interest expense sebesar 1.938,27 dan lease liability-nya sebesar 1.938,27. Depreciation expense-nya itu sebesar 16.641,52 dan right of use asset-nya itu sebesar 16.641,52. Hasilnya dari 49.924,56 dibagi 3. Kemudian ada record second lease payment pada Januari tanggal 1, 2020. Lease liability sebesar 17.620,08, hasilnya dari 1.938,27 ditambah dengan 15.681,81. Kemudian ada cash 17.620,08. Kemudian ada recognized lease expense record amortization pada Desember
tanggal 31 tahun 2020, interest expense sebesar 997,41, lease liability sebesar 997,41, depreciation expense sebesar 16.641,52, dan right of use asetnya itu sebesar 16.641,52. Kemudian ada record third lease payment pada 1 Januari 2021, lease liability-nya itu sebesar 17.620,08, dan cash-nya itu sebesar 17.620,08. Kemudian ada record amortization pada tanggal 31 Desember 2021. Depreciation expense sebesar 16.641,52 dan right of use asetnya itu sebesar 16.641,52. Nah, kemudian pertama itu ada sewa nilai rendah dan jangka pendek pada IASD. Nah, pertama sewa nilai rendah, aset dasar dengan nilai $5.000 ataupun kurang, dan lessee dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa pada saat terjadi. Nah, yang kedua itu ada sewa jangka pendek atau masa sewa 12 bulan ataupun kurang dari 12 bulan. Dapat memilih untuk membiayai pembayaran sewa saat terjadi. Kemudian ada economic of ini gunanya untuk menentukan jumlah pembayaran sewa, bukan leasing. Nah, menentukan pembayaran menggunakan tingkat pengembalian atau tingkat implisit. Kemudian ada juga mempertimbangkan status kredit penyewa, panjang sewa, status nilai sisa atau dijamin versus tidak dijamin. Nah, di sini ada contoh soal untuk menentukan tingkat implisit yang menjadi sebesar 4%, nilai wajar peralatannya itu sebesar 100.000, dan nilai residunya menjadi 5.000. CNH kemudian menghitung pembayaran sewa seperti yang ditunjukkan. Nah, nilai wajar dari peralatan yang disewa itu sebesar 100.000. Lebih rendah nilai sekarang dari sisa. Nah, jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa itu sebesar 95.890,35. Kemudian, 5 pembayaran sewa awal tahun kepada yang didapatkan pengembalian sebesar 4% itu, yaitu 20.711,11. Nah, kemudian ada klasifikasi sewa oleh lessor untuk tujuan akuntansi. Lessor mengklasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan ataupun sewa operasi. Nah, untuk sewa pembiayaan itu tidak dapat dibatalkan untuk memenuhi setidaknya salah satu dari 5 pengujian dalam ilustrasi 21.18. Nah, untuk memenuhi salah satu dari 5 pengujian tersebut, lessor harus mentransfer kendali atas sebagian besar aset yang mendasarinya kepada lessee, atau memberikan kepemilikan aset yang mendasarinya kepada lessee. Nah, berikutnya ada transfer kepemilikan tes. Jika sewa mentransfer kepemilikan aset kepada penyewa, itu adalah sewa keuangan. Kemudian ada tes opsi pembelian. Opsi pembelian leasing memungkinkan menyewa untuk membeli properti dengan harga yang jauh lebih rendah dari nilai wajar yang diharapkan yang mendasari pada tanggal opsi menjadi dieksekusi, atau opsi pembelian menjadi murah. Kemudian ada klasifikasi sewa oleh lessor. Lease term test. Nah, ketika masa sewa adalah bagian utama dari kehidupan ekonomi yang tersisa dari aset sewaan, perusahaan harus menggunakan metode keuangan. Pedoman, jika jangka waktu sewa adalah 75%,
atau lebih dari umur ekonomis aset sewaan, maka kontrak tersebut memenuhi uji jangka waktu sewa. Kemudian ada present value test. Jika nilai sekarang dari pembayaran sewa cukup dekat dengan nilai wajar aset, penyewa harus menggunakan metode keuangan. Pedomannya, jika nilai sekarang dari pembayaran sewa sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar aset, maka penyewa harus menggunakan metode keuangan. Klasifikasi sewa oleh pembayaran sewa. Pada umumnya, ada 4 bagian, yaitu pertama, pembayaran tetap, kedua, pembayaran variabel, ketiga, nilai sisa, keempat, pembayaran penyewa cukup tertentu untuk berolahraga. Kemudian ada discount rate, yaitu tingkat implisit harus digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran. Didefinisikan sebagai tingkat diskonto yang pada saat dimulainya sewa-menyewa, menyebabkan nilai sekarang dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang tidak dijamin sama dengan nilai wajar dari aset sewaan tersebut. Kemudian ada uji penggunaan alternatif. Nah, jika pada akhir masa sewa, lessor tidak memiliki alternatif penggunaan untuk aset, lessor mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan. Asumsinya bahwa penyewa menggunakan semua manfaat dari aset sewaan, dan oleh karena itu penyewa pada dasarnya membeli aset tersebut. Kemudian ada pengukuran dan penyajian akuntansi untuk sewa jenis penjualan. Yang pertama itu lessor memperhitungkan sewa dengan cara yang mirip dengan penjualan aset. Yang kedua, pada umumnya lessor mencatat piutang sewa guna dan menghilangkan aset sewaan. Yang ketiga, piutang sewa dihitung seperti yang ditunjukkan. Kemudian ada rumusnya, nilai sekarang dari pembayaran sama dengan sewa nilai sekarang dari nilai sisa ditambah nilai piutang yang dijamin dan tidak dijamin. Nah, ini ada contoh ilustrasinya. Lanjut. Nah, di sini dijelaskan bahwa CNA Financial Service Corp dan Ivan Hoe itu menandatangani perjanjian sewa untuk tanggal 1 Januari 2019 yang meminta CNH untuk menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya sebagai berikut. CNH menetapkan pembayaran sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian sebesar 4% per tahun atas investasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 21.20. Nilai wajar dari peralatan yang disewa sebesar 100.000. Kemudian dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residual itu sebesar 4.109,65. Dan ada juga jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor melalui pembayaran sewa sebesar 95.890,35. Kemudian 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan 4% itu sebesar 20.711,11. Nah, kemudian contoh sewa keuangan atau jenis penjualan. Sewa memenuhi kriteria untuk klasifikasi sebagai sewa pembiayaan karena yang pertama, jangka waktu sewa sama dengan umur ekonomis aset. Yang kedua, nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100.000 yang merupakan 100% lebih dari atau sama dengan 90%.
dari nilai wajar Baekhu. Artinya Ivanhoe akan mengkonsumsi secara substansial seluruh aset dasar selama masa sewanya. Nah, kemudian CNH menghitung perhitungan piutang sewa bagaimana yang ditunjukkannya. Piutang sewa sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai sekarang dari nilai residu yang dijamin. Sama dengan 95.890,35 dari perhitungan tersebut ditambah dengan 4.109,65. Hasilnya sama dengan 100.000. Kemudian ada journal entry pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Ada piutang sewa sebesar 100.000. Kemudian ada pendapatan penjualan sebesar 100.000. Dan juga ada harga pokok penjualan sebesar 85.000. Dan juga ada persediaan sebesar 85.000. Nah, di sini ada contoh perhitungan CNH Capital Lease Amortization Schedule-nya. Nah, di tanggal 1 Januari 2019, itu ada di bagian Lease Receivable sebesar 100.000. Kemudian, di tanggal 1 Januari 2019, di annual lease payment-nya itu sebesar 20.711,11. Terus di tanggal 1 Januari 2020 sebesar 20.711,11 juga. Nah, di bagian interest on lease receivable-nya itu dengan bunga 4% di tanggal 1 Januari 2020 sebesar 3.171,56. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 itu sebesar 2.469,97. Kemudian di tahun 2022 itu sebesar 1.740,33. Dan pada tahun 2023 itu sebesar 981,50. Pada tahun 2024 itu sebesar 192,19. Jadi hasil yang di total itu dapat 8.555,55. Kemudian di reduction of lease receivable-nya dapat total dari tahun 2019 sampai 1 Januari 2024 itu sebesar 100.000. Kemudian pada 1 Januari 2019, CNH mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun pertama sebagai berikut. Uang tunai sebesar 20.711,11 dan juga piutang sewa sebesar 20.711,11. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, CNH mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa selama tahun pertama melalui entry berikut, yaitu piutang sewa pada bunga pendapatan, yaitu sebesar 3.171,56. Itu adalah contoh neraca yang terkait dengan transaksi sewa pada tanggal 31 Desember 2019. Dan pada 31 Desember 2019, laporan laba rugi dan laporan CNH. Entry berikut itu untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa tahun kedua dan pengakuan pendapatan bunga pada tahun 2020. Yang pertama yaitu di Januari tanggal 1 itu cash pada piutang sewa sebesar 20.711,11 dan pada 31 Desember itu ada sewa piutang sewa sebesar 2.469,97 dan
pendapatan bunga 2.469,97. Terus ada CNH membuat entry berikut pada 31 Desember tahun 2023, yaitu piutang sewa pada sewa pendapatan sewa sebesar 192,19. Pada 1 Januari 2024, ketika aset sewaan dikembalikan ke CNH, maka jurnalnya adalah inventory pada piutang sewa, yaitu sebesar 5.000. Nah, terus ada dalam contoh Invaho atau CNH, Invaho menjamin nilai sisa sebesar 5.000 dalam menghitung jumlah yang akan dipulihkan dari pembayaran sewa. Nilai sekarang dari nilai sisa dikurangkan dari nilai wajar backhu untuk sampai pada jumlah yang akan dipulihkan oleh lessor. Yaitu seperti berikut. Fair value of lease equipment sebesar 100.000 dikurang dengan present value of residual value sebesar 4.109,65 dan amount to be recovered by lessor through lease payment-nya menjadi 95.890,35. Dan ada 5 beginning of year lease payment to earn sebesar 4%, yaitu menjadi 20.711,11. Dalam hal ini ada sedikit kepastian bahwa bagian residu yang tidak dijamin dari aset telah dijual. Yang pertama yaitu lessor mengakui pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan hanya untuk bagian dari aset yang pemulihannya dijamin. Baik pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan dikurangi dengan nilai sekarang dari nilai residu yang tidak dijamin. Laba kotor yang dihitung masih akan sama dengan ketika ada nilai residu yang dijamin. Untuk membandingkan jenis penjualan dengan nilai sisa yang dijamin dengan nilai sisa yang tidak dijamin, asumsikan fakta yang sama seperti dalam situasi sewa CNH atau Invaho, yaitu adalah harga jualnya sebesar 100.000, nilai residu yang diharapkan adalah 5.000, atau nilai sekarang yang 4.109,65, dan peralatan yang disewa memiliki biaya sebesar 85.000 untuk dealer CNH. Data berikut ini berkaitan dengan perjanjian sewa antara Hathway Disposal Ltd dan MNS untuk penggunaan salah satu pemadat kardus standar Hathway. Informasi yang relevan dengan sewa adalah sebagai berikut. Next. Hathway juga mengklarifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada tes sewa pembiayaan terpenuhi. Tesnya ada 5, yaitu Transfer of Ownership Test, Purchase Option Test, Lease Term Test, Present Value Test, dan Alternative Use Test. Di bawah metode operasi, Hathway atau lessor itu terus mengakui aset pada laporan posisi keuangan dan mengakui pendapatan sewa, atau umumnya dengan dasar garis lurus di setiap periode. Terus mendepresiasi aset sewaan. Untuk mengilustrasikan metode operasi untuk sewa Hathway atau MNS, Hathway mencatat pembayaran sewa berdasarkan garis lurus pada tanggal 1 Januari 2019, 2020, dan 2021, yaitu sebagai cash pada unearned lease revenue sebesar 17.620,8. Dan pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathway mencatat pengakuan pendapatan setiap periode sebagai berikut, yaitu unearned lease revenue pada lease revenue sebesar 17.620,8.
Hathaway juga mencatat biaya penyusutan pada peralatan yang disewa, atau dengan asumsi saldo menurun ganda berdasarkan basis biaya sebesar 60.000 dan kehidupan ekonomi 5 tahun sebagai berikut. Yang pertama, jurnalnya adalah depreciation expense, 60.000 dikali dengan 40% sehingga mendapat 24.000. Terus accumulated depreciation equipment sebesar 24.000. Hathaway mencatat biaya lain yang terkait dengan pengaturan sewa seperti asuransi, pemeliharaan, dan pajak pada periode yang terjadi. Penyesuaian sewa lainnya dan juga ada presentasi pengungkapan dan analisis. Penyesuaian sewa lainnya. Biaya eksekusi adalah pengeluaran normal yang terkait dengan memiliki aset sewaan seperti asuransi properti dan pajak properti. Yang pertama yaitu biaya eksekusi yang termasuk dalam pembayaran tetap yang diisyaratkan oleh lessor harus dimasukkan dalam pembayaran sewa guna mengukur kewajiban sewa. Yang kedua yaitu pembayaran oleh penyewa yang dilakukan langsung ke otoritas pajak atau penyedia asuransi dianggap sebagai pembayaran variabel dan dibebankan pada saat terjadinya. Sewa pembayaran di muka dan insentif. Perusahaan menyesuaikan aset hak pakai untuk pembayaran di muka sewa, insentif sewa, dan biaya langsung awal yang dilakukan sebelum atau pada tanggal dimulainya. Pembayaran di muka sewa yang dilakukan oleh lease meningkatkan aset penggunaan hak. Yang kedua, yaitu sewa pembayaran insentif yang dilakukan oleh lessor kepada lease mengurangi aset penggunaan hak. Yang ketiga, yaitu biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lease atau dibahas di bagian selanjutnya meningkatkan aset penggunaan hak. Biaya langsung awal adalah biaya tambahan dari sewa yang tidak akan terjadi seandainya sewa tidak dieksekusi. Contoh biaya tersebut dan dikecualikan dari biaya langsung awal dari penyewa dan penyewa. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lease termasuk dalam biaya aset penggunaan tetapi tidak dicatat sebagai bagian dari liabilitas sewa. Akuntansi lessor untuk biaya langsung awal tergantung pada jenis sewa. Yang pertama yaitu untuk sewa operasi. Lessor mempertahankan biaya langsung awal dan diamortisasi sebagai biaya selama masa sewa. Yang kedua yaitu untuk sewa pembiayaan. Lessor mengeluarkan biaya langsung awal pada saat dimulainya sewa atau pada periode di mana ia mengakui laba dari penjualan. Presentasi, lingkaran tentang bagaimana penyewa melaporkan informasi yang berkaitan dengan sewa pembiayaan dan operasi dalam laporan keuangan. Presentasi merupakan ringkasan tentang bagaimana lessor melaporkan informasi yang terkait dengan tipe penjualan dan sewa operasi dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada disclosure atau penyingkapan. Lessees dan lessor juga harus menyediakan pengungkapan kualitatif dan kuantitatif tambahan untuk membantu pengguna laporan keuangan menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Pengungkapan kualitatif yang akan diberikan oleh penyewa dan penyewa diringkas seperti yang ditunjukkan. Next. Selanjutnya yaitu analisis. Dengan meningkatnya aset dan liabilitas sejumlah metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvabilitas perusahaan akan berubah. Yang pertama yaitu pengembalian aset akan berkurang, penghasilan sebelum bunga, pajak, dan depresiasi dan amortisasi yang kemungkinan akan memerlukan beberapa penyesuaian karena perusahaan mendepresiasi aset hak pakai dan mencatat biaya bunga. Yang ketiga yaitu rasio hutang terhadap ekuitas akan meningkat dan rasio cakupan bunga akan menurun. Perusahaan atau penjual penyewa mentransfer aset ke perusahaan lain, pembeli atau lessor, dan kemudian menyewakan kembali aset itu dari pembeli lessor.
Mengapa perusahaan seperti Darden terlibat dalam transaksi jual balik? Yang pertama, karena Darden menggunakan uang tunai di properti untuk memperluas operasinya. Pada saat yang sama, properti terus menggunakan melalui masa sewa. Yang kedua, Darden menyusun pengaturan sewa sehingga masalah seperti ketentuan pembelian kembali atau masalah pembiayaan kembali dan biaya pembiayaan konvensional dapat diminimalkan. Yang ketiga, Darden menerima keuntungan pajak karena seluruh pembayaran sewa dapat dikurangkan dari pajak, sedangkan berdasarkan pembiayaan konvensional, hanya bunga dan depresiasi yang dapat dikurangkan. Keuntungan untuk Golden Gate. Yang pertama, dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi di bawah penjualan kembali daripada di bawah pembiayaan tradisional. Yang kedua, selama masa sewa, Golden Gate dilindungi dari penurunan di pasar real estate dan mungkin memiliki lindung nilai inflasi asalkan properti ada nilainya. Transaksi penjualan. Yang pertama, meningkatkan uang tunai dan mengurangi nilai tercatat aset menjadi 0, disebut penghentian pengakuan aset. Yang kedua, mengakui keuntungan atau kerugian yang sesuai. Yang ketiga, akun untuk leaseback, sesuai dengan pedoman akuntansi sewa yang digunakan dalam chapter ini. Ini ada contoh soal sell sama leaseback. Kita dapat lihat yang pertama, pengalihan uji kepemilikannya nggak terjadi. Aset kembali ke City Capital pada akhir sewa. Terus tes opsi pembeliannya tidak dapat opsi pembelian dalam sewa. Uji jangka waktu sewanya juga 70%, jadinya nggak bisa karena minimalnya 75%. Terus ada present value test-nya. Nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 25.414.625 dolar, yang berarti 77% karena dibagi sama 33 juta dari fair value yang ada di pesawatnya. Karena hasilnya kurang dari 90%, makanya sewa tidak memenuhi uji present value-nya. Terus penggunaan alternatifnya itu seperti ditunjukkan, equipment tersebut tidak bersifat khusus dan diharapkan dapat digunakan untuk City Capital. Pengaturan ini dicatat sebagai penjualan karena leaseback tidak mengalihkan kendali aset kembali ke JAL. Hanya hak pakai selama 7 tahun yang diberikan melalui sewa. Ini ada contoh comparative entries for sale, leaseback, for lease, and lesser. Ini contoh comparative entries for sale, leaseback, for lease, and lesser-nya. Kalau misalkan di JAL itu sebagai penyewa dan City Capital itu sebagai orang yang menyewakan. Jurnalnya buat penjualan aircraft by JAL to City Capital di Januari 2019, buat JAL cash senilai 33 juta, pada gain on disposal of planned asset 3.000 dan aircraft 30 juta. Terus habis itu ada rate of use asetnya juga senilai 25.414.625.000. Terus kalau misalkan di City Capital yang menjadi yang menyewakan aircraft sebesar 33 juta pada cash. Terus ada pembayaran sewa pertama di Desember 2019, jurnalnya interest expense sebesar 2.033.170 pada list dan list liability 2.848.278 pada cash yang 481.448. Terus kalau misalnya di City Capitalnya ada cash pada list revenue senilai 4.881.448.
Di depreciation expense on the aircraft-nya, depreciation expense pada right of use asset senilai 3.630.661. Terus di city capitalnya, depreciation expense pada accumulated depreciation lease equipment sebesar 3.300.000. Di pembayaran sewa kedua ada interest expense senilai 1.805.308 dan lease liability 3.776.140 pada cash 4.881.448. Terus di city capitalnya ada cash pada lease revenue 4.881.448. Depreciation expense on the aircraft-nya di 31 Desember 2020 itu depreciation expense pada right of use asset senilai 3.630.661 dan depreciation expense pada accumulated depreciation lease equipment 3.300.000 di city capital. Park Shipping sebagai penyewa, menyewa lift hidrolik standar dari Stockton Trailers sebagai lessor. Sewa ditandatangani pada Januari 1, 2019 menetapkan bahwa Stockton memberikan hak penggunaan lift kepada Parker. Skenario pertamanya, sewa tidak dapat dibatalkan. Jangka waktu selama 4 tahun, pembayaran sewa sama dengan €11 1.824 at the beginning of each year. Anuitas jatuh tempo. Lift memiliki nilai wajar sebesar 40.000 dengan nilai ekonomi 4 tahun dan tidak ada nilai sisa. Biaya pengangkatan buku-buku Stockton adalah 30.000, tidak ada opsi perpanjang. Angkat kembali ke Stockton tingkat implisit lessor adalah 8% dan diketahui oleh Parker. Jurnalnya ada di fair value of this equipment dikurang present value of residual value sama dengan amount to be recovered by lessor through lessee payment senilai €40.000. Terus ada for beginning of year lease payment to earn 8% return-nya €11.182,24. Terus ini ada evaluasinya, transfer of ownership test-nya, terus habis itu ada purchase option test-nya itu nggak ada penawaran pembelian, terus list term test-nya itu ketemu karena asetnya itu sama dengan nilai ekonomi sebesar 100%. Terus present value test-nya karena dia lebih dari 90%, maka list-nya ketemu sama present value-nya. Terus ini ada contoh list amortization schedule. Annual list payment-nya itu emang selalu yang tadi udah diketahui sebesar 11.182. Terus ada interest on liability, annualis dikurang sama reduction. Habis itu ada reduction, terus habis itu ada list liability atau receivable-nya. Itu list liability awal dikurang sama reduction. Maka jadinya 28.081 sekian. Total annual list payment-nya itu dikurang sama reduction of list liability biar balance, jadi ada dapat interestnya. Kalau misalkan emang sama berarti maka udah benar. Terus total reduction harus sama kayak yang di tahun 2019 awal di list liability receivable. Terus total list liability-nya dinyatakan bakal balance kalau misalkan hasilnya 0.
Terus ini sama kayak tadi yang udah kita bahas. Terus ada statement of financial position-nya. Itu yang pertama kita cari non-current asetnya, itu right of use asset sebesar 30.000. Current liabilities-nya ada lease liabilities sebesar 11.182. Terus habis itu ada non-current liabilities-nya itu sebesar 19.940. Terus ada income statement-nya. Interest expense-nya sebesar 2.305.42 sama amortisasi expenses 10.000. Terus di statement trailersnya ada statement of financial position-nya ada current asset, lease receivable-nya 11.82, current asset-nya ada lease receivable 19.940, dan income statement COGS sama interest revenue sebesar sales revenue-nya 40.000, COGS 30.000, dan interest revenue-nya sebesar 2.305,42. Ketentuan sewa adalah sebagai berikut. Ini ada di skenario 2. Sewa tidak dapat dibatalkan, jangka waktu 4 tahun. Sewa sama dengan 9.000 euro 538,39 pada awal setiap tahun. Anuitas jatuh tempo. Liv memiliki fair value sebesar 40.000 euro. Kehidupan ekonomi nilai sisa 80.000 euro dan tidak ada jaminan. Biaya pengangkatan buku-buku Stockton adalah 3.000. Tidak ada opsi perpanjangan. Angkat kembali ke Stockton, beli 100%. Lease equipment-nya kurang sama lease present value of the residual value. 40.000 dikurang sama 5.880 sama dengan 34.119 buat amount to be recovered by lessor through lease payment. Terus for beginning of year lease payment-nya itu N8% return itu hasilnya 9.538,39 euro. Pengalihan uji kepemilikannya nggak terjadi. Aset kembali ke Stockton pada akhir sewa. Terus opsi pembeliannya nggak ada opsi pembelian dan penawaran dalam sewa. Uji jangka waktu sewanya, jangka waktu sewa adalah 66,67%, karena 4 dibagi sama 6 dari umur ekonomik aset, yang kurang dari bagian utama umur aset. Jadi dia nggak bisa, karena 66,67 itu kurang dari 75%. Terus ada present value. Present value-nya itu 34.119,76. Berarti 85,3%. Berarti itu nggak memenuhi tes karena di bawah 90%. Terus ada tes penggunaan alternatif. Seperti yang ditunjukkan, peralatan tersebut tidak bersifat khusus dan diharapkan dapat digunakan untuk Stockton ketika dikembalikan pada akhir masa sewa. Ini ada akuntansi penyewaan. Parker membuat entry sebagai berikut untuk mencatat sewa ini dan dari pembayaran pertama. Januari 1, 2019. Jurnalnya right of use asset pada list liability sebesar 34.119,76. Terus yang kedua ada list liability pada cash sebesar 9.538,39. Terus ada tabel amortisasi lagi yang tadi udah dijelasin. Parker Shipping. Interest accrual and depreciation expense di tanggal 31 Desember 2019. Interest expense pada list liability sebesar 1.966,51. Terus jurnal yang kedua, depreciation expense pada right of use asset 8.529,94. Terus kita bikin juga financial position-nya. Non-current asset-nya itu pertama right of use asset 26.580. €949 euro.
Terus ada income statement. Interest expense-nya itu sebesar 1.966,51 dan depreciation expense-nya 8.529,94 euro. Terus ada pembayaran sewa kedua di Januari 1, 2020. Lease liability-nya itu pada cash sebesar 9.538,39. Terus ada interest accrual and depreciation expense di Desember 31, 2020. Jurnalnya interest expense pada lease liability sebesar 1.360,76. Terus yang jurnal keduanya depreciation expense pada right of use asset sebesar 8.529,94. Terus bikin lagi statement of financial position-nya. Non-current asset right of use asset 17.000 euro 59,88. Current liabilities, lease liabilities-nya 9.538,39. Dan non-current liabilities-nya, lease liabilities-nya 8.831,86. Ini sama kayak tadi lagi buat pembayaran sewa ketiga. Dan keempat, dan diakhiri dengan depreciation expense, yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 8.529,94. Dasar accounting. Staunton mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi karena tidak ada kriteria sewa tipe penjualan yang dipenuhi. Lease payment Staunton terus sebagai lesser, yaitu jurnalnya cash pada unleased revenue 9.538,39. Terus ada pengakuan lease revenue yang dicatat sebagai depresiasi di Desember 31 pada tahun 2019, 2020, 2021, sampai 2022. Itu jurnal yang pertama, unleased revenue kepada lease revenue senilai 9.538,39 dan depreciation expense-nya 40.000 dibagi 6 jadinya 6,666,67. Terus accumulated depreciation equipment-nya 6.666,67. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.